Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan modul ajar yang telah kami buat. Modul ajar yang kami buat ini temanya adalah Animals are our friends, love and protect them. Disusun oleh Mari SK Danuasri dari SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2022 dan 2023. Maaf, untuk 2023-nya belum kami edit, kurang 3. Oke, selanjutnya kita ada identifikasi umum. Apa itu informasi umum? Informasi umumnya ada kami tambahi beberapa elemen. Ini informasi umumnya, nama guru Maria Iska Danuasri, sekolah SMP Negeri 23 Surakarta. Kemudian tahun ajaran 2022-2023 semester 1, fase D, kelas 7, jumlah murid 225 murid, kemudian target peserta didik adalah reguler dan PDBK, karena untuk yang kelas yang kami ajar itu ada anak PDBK atau anak ABK. Kemudian alokasi waktunya 4 JP atau 4 kali 40 menit. Kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian untuk kompetensi awal, sebelum anak-anak itu paham atau masuk ke materi yang akan saya berikan, diharapkan anak-anak itu terlebih dahulu hafal kosakata berkenaan dengan hewan. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, kami mengambil dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Ini hampir semua kami ambil. Kemudian untuk elemennya, elemen ini kami spesifik hanya kepada elemen menulis presentasi. Ini untuk tes sumatifnya. Kemudian untuk kata kuncinya, keywordnya animal, can of animal, adjective of physical appearance, kemudian descriptive text. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana adalah atau alat dan bahan kalau untuk RPP zaman dulu nggih. Alat dan bahannya itu ada laptop, LCD proyektor, LCD screen, speaker, papan tulis, kemudian broadmaker, kemudian ada video, PPT, kelas, kemudian ada halaman sekolah. Dan karena ini model pembelajarannya adalah PBL, Base of Learning, problemnya yang kami ambil itu berkenaan dengan sarang lebah yang ada di depan kelas 7C. Untuk beberapa saat yang lalu, di depan kelas 7C atau yang lebih tepatnya adalah di dalam bekas speaker, itu ada sarang lebah dan di situ ada beberapa anak yang usil dan mengganggu sarang lebah tersebut hingga mengakibatkan beberapa anak itu disengat oleh lebah seperti itu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, CP-nya kami spesifik ke CP menulis dan mempresentasikan karena sesuai dengan tes sumatif yang akan kami berikan. Untuk tujuan pembelajarannya, ini siswa dapat mengidentifikasi penggunaan, maaf ini kurang lengkap, melalui kegiatan mengamati hewan-hewan di sekitar sekolah, murid dapat menyusun teks deskripsi sesuai dengan konten atau topik yang tepat. Melalui diskusi kelompok, murid dapat menyusun teks deskripsi dengan organisasi gagasan yang tepat dan lain sebagainya. Kemudian untuk indikator pembelajaran, ada 2 indikatornya, untuk indikator menulis dan indikator nilai sikap. Selanjutnya untuk pemahaman bermakna, diharapkan bahwa di akhir pembelajaran ini, pembelajaran kontekstualnya, murid dapat peduli dengan hewan di sekitar, kemudian murid tidak dengan sesungguhnya mengganggu hewan. Itu pemahaman bermakna. Pemahaman nanti yang diaplikasikan ke kehidupan keseharian mereka, seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik, itu ada, do you have a trauma with animal? Tell it. Do you have pet? What animal do you like? Why? Jadi pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh mereka sendiri. Mereka tidak bisa karena berdasarkan dengan pengalaman mereka.
kayak gitu. Jadi tidak dapat ditemukan di apa itu namanya, di Google atau di buku kayak gitu dan bisa menimbulkan diskusi atau perdebatan. Ada salah satu anak trauma dengan hewan ini, tapi suka sama hewan itu. Kemudian ada anak yang tidak suka sama hewan. Seandainya ada anak yang tidak suka sama anjing karena pernah trauma dikejar anjing, tapi ada anak yang suka sama anjing karena anjing itu menurut dia imut kayak gitu. Itu menimbulkan suatu diskusi dan perdebatan di antara mereka kayak gitu. Itu pertanyaan pemantik. Kemudian asesmennya, kami mengambil asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Untuk asesmen sumatif itu assessment of learning. Kemudian untuk formatifnya ada sikap, ada penilaian sikap berdasarkan observasi, keterampilan juga observasi, kemudian pengetahuan itu tes tulis. Jadi di sela-sela pelajaran nanti mereka akan dikasih tugas-tugas itu sebagai tes formatif itu. Jadi formatif di sini adalah assessment for learning dan assessment as learning-nya. Kemudian untuk peta pembelajaran, ini kalau peta pembelajarannya kita mencakup hampir semua skill atau indikator keterampilan dalam bahasa Inggris seperti grammar, vocabulary, listening, reading, writing, kemudian viewing. Seperti itu. Selanjutnya ada langkah pembelajaran untuk pertemuan pertama dan langkah pembelajaran untuk pertemuan kedua. Langkah pembelajaran di kegiatan inti kami sesuaikan dengan sintak PBL untuk dua pertemuan ini. Di sini untuk pembukaan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu hampir sama. Yang pertemuan pertama adalah salam pembuka pastinya. Kemudian untuk jam pertama kita menyanyikan Indonesia Raya dan mengucapkan Pancasila, kemudian berdoa. Ini untuk jam pertama. Kemudian selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya guru mengulang kembali materi yang diajarkan. Selanjutnya yang kelima adalah guru memberikan apresiasi. Apresiasinya ini sebenarnya bukan slide foto Bapak Ibu, tapi lebih ke guess game kayak gitu. Jadi nanti ada clue-clue kayak gitu, terus mereka menebak hewan apakah ini, seperti itu. Selanjutnya, guru memberikan motivasi pembelajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Dan kemudian kegiatan ini ada kegiatan intinya, ada sintak PBL-nya. Yang pertama ada orientasi murid pada masalah, mengorganisasikan murid untuk pembelajaran. Kemudian di pertemuan kedua kita lanjutkan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan sintak PBL. Selanjutnya untuk penutup ya hampir sama kayak gitu, ada salam penutup, kemudian ada refleksi. Di sini kami sertakan ada refleksi dan evaluasi. Kemudian ada bertanya, apakah kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini? Kayak gitu. Itu. Selanjutnya ini learning materialnya. Nah, ini untuk apresiasinya Bapak Ibu, apresiasinya itu mereka nanti ada guess game kayak gitu untuk menebak kira-kira hewan apakah ini kayak gitu. Selanjutnya ada viewing, ini untuk mengorganisasi, ini mulai ke kegiatan intinya. Nanti ada video berkenaan dengan anak yang usul dengan menyengat lebah, kemudian mereka menjawab pertanyaan ini. Dan guru nanti juga menyampaikan di sini nanti guru nanti menyampaikan hal ini dengan kehidupan mereka di sehari-hari kayak gitu. Kemudian kami juga akan menerangkan tentang descriptive text gitu, seperti pengertiannya, purpose-nya, generic structure-nya, language features-nya, dan ada video contoh descriptive text kayak gitu. Ini videonya juga kerjasama antara saya dengan murid. Sekarang muridnya ada kelas 3. Tapi salah satu murid sudah pindah ke kota lain. Nah, selanjutnya
Ini masih berkenaan dengan materi. Kemudian ini ada modeling teksnya. Yang pertama itu modeling teks berkenaan dengan teks deskripsi yang ada identification dan deskripsinya. Kemudian modeling teks yang kedua itu kami tambahkan karena nanti di tugas individu mereka, mereka diminta untuk mendeskripsikan hewan yang tidak disukai. Mereka memberikan alasannya kenapa, kemudian dideskripsikan sesuai dengan generic structure-nya, sesuai dengan generic structure-nya dari teks deskripsi, yaitu identifikasi dan deskripsi. Kemudian ada tambahan kampanye untuk melindungi hewan atau menyayangi hewan. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa ajaran yang membolehkan hewan untuk dibunuh karena beberapa alasan, tapi ajakannya nanti lebih spesifik untuk tidak menyiksa hewan kayak gitu. Seandainya kan kalau di Muslim ada korban, itu kan harus membunuh. Tapi kan tidak boleh menyiksa hewan korbannya itu dengan menunjukkan waktu temannya dibeleh, sapi melihat itu temannya dibeleh. Itu kan tidak boleh, kan harus di beda tempat kayak gitu. Jadi untuk ajakan tetap untuk melindungi hewan. Bagaimanapun kita masih butuh hewan-hewan tertentu agar habitat atau ekosistem di lingkungan itu masih stabil seperti itu. Selanjutnya, ini activity-nya, ada tugasnya. Judulnya apa, alasan tidak suka hewannya apa, identifikasi hewannya gimana, deskripsinya hewannya gimana, kemudian ajakan untuk menyayangi dan melindungi hewan. Kemudian ini kita masuk ke pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini ada apresiasinya adalah mencari hewan, seperti itu. Hewannya dari di sini mereka suruh mencari yang mana dok, kalau sudah nanti dicoret kayak gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan ada video lagi, ini video-video banyak berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Mereka bisa saling bertukar ide dengan teman sebelahnya. Oh, hewan apa yang kamu temui tadi? Aku enggak lihat itu. Oh, aku lihat kayak gitu. Biar mereka bisa sharing kayak gitu. Biar tambah vocabulary building. Kita harapkan anak-anak bisa menambah vocabulary-nya dari sharing ini. Kemudian untuk writing-nya, untuk tugas, nanti ada tugas kelompok. Di tugas kelompok ini nanti anak-anak diajak keluar kelas, keluar halaman untuk observasi hewan-hewan yang ada di sekolah kita. Karena sekolah kita ini cukup rimbun, nggih. Sekolah kita itu cukup rimbun, banyak tumbuh-tumbuhan. Kita harapkan dengan banyaknya tumbuhan ini, nanti akan banyak hewan-hewan yang dapat mereka temui, kayak gitu. Dan ini untuk form atau lembaran LKPD yang mereka isi, kayak gitu. Ini nama kelompoknya, gambar hewannya. Jadi kami harapkan di ini kami juga apa ya namanya, mengakomodasi dengan diferensiasi anak. Selain diferensiasi produknya nanti memang benar dalam bentuk writing, tapi writing-nya mereka tidak harus menggunakan Canva. Mereka bisa menggunakan WPS karena mungkin Canva-nya rada berat kayak gitu. Mereka bisa menggunakan WPS atau menggunakan apa kayak gitu. Itu sebagai diferensiasi produk. Kemudian ada diferensiasi konten juga karena materi yang disampaikan guru itu juga beragam, nggak hanya berdasarkan mulut saja atau mendengarkan anak, tapi ada video, ada gambar kayak gitu. Kemudian itu diferensiasi konten yang bisa mengakomodasi anak dengan berbagai gaya belajar. Kemudian ada diferensiasi proses. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya melulu di dalam kelas juga, tapi guru juga mengajak anak untuk diskusi, mengajak anak untuk ceramah juga, untuk mempresentasikan juga, untuk observasi, itu sebagai diferensiasi proses kami. Kayak gitu. Dan untuk formnya ini nanti anak bisa saling kerja sama. Oh, ternyata di dalam kelompok itu ada anak yang suka gambar, gambarnya bagus. Nanti aku yang gambar. Kayak gitu. Atau enggak anak yang pandai punya kecerdasan linguistik, oh mereka mendeskripsikan kayak gitu. Oh, mereka punya kecerdasan naturalistik,
di mana mereka dapat membeda-bedakan jenis-jenis hewan kayak gitu. Ini yang kami harapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tugas writing-nya, kemudian ada glosarium atau apa ya, kata-kata sulit gitu nggih, yang kemungkinan dapat mereka temukan dalam ini. Selanjutnya ada reference atau biografi, kemudian ada penilaian keterampilan menulis. Penilaian keterampilan menulis itu berdasarkan 5 indikator, yaitu apa itu namanya? Ide, kemudian mengembangkan ide, kemudian gagasan, organisasi gagasan, kemudian ada pemilihan kata, kemudian ada tata bahasa, kemudian ada tata kalimat, seperti itu. Ini untuk penilaian. Kemudian penilaian sikap berdasarkan observasi, itu kami jabarkan berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, kemudian kami jabarkan menjadi indikator-indikator yang nanti akan kami nilai seperti itu. Oke, berikut. Sampun, terima kasih untuk presentasi ini, semoga dapat dipahami. Begitu, terima kasih Bapak Ibu.